Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Ekonomi B 2019, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Oki Priyambodo MM. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu soalnya sebutkan berapa inti pemasaran menurut Philip Kotler yang dapat diterapkan dalam fungsi pemasaran. Jawabannya adalah inti pemasaran adalah hal-hal yang penting berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Konsep inti pemasaran yaitu meliputi kebutuhan, keinginan, dan pemasaran. Yang kedua, produk atau barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga itu nilai dan budaya atau kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima itu hubungan dan jaringan. Yang kedua, buatkan bagan diagram sederhana mengenai sistem pemasaran sederhana yang berlaku secara umum di dunia pemasaran. Mungkin di sini sudah ada bagannya ya, sudah kita lihat. Sistem pemasaran yang saling sederhana terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran dan target pasarnya. Unsur di sini ada ya. Jadi organisasi pasarnya itu adalah penjual, sedangkan target pasarnya itu adalah pembeli. Nah, unsur-unsur dalam sebuah sistem pemasaran ini adalah serupa dengan unsur-unsur yang ada pada sistem radiostero, yaitu bekerja secara terpisah tetapi pada waktu ini dipertemukan secara tepat, yaitu pembeli dan penjual. Selanjutnya nomor 3, yaitu berikan penjelasan perbedaan antara konsep penjualan, sales, dan konsep pemasaran marketing dengan memberikan gambaran melalui tabel perbedaan. Mungkin di sini juga sudah ada tabel perbedaannya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, untuk penjelasannya yaitu dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara konsep pemasaran yaitu berorientasi pada kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu 4, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Nah, di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan adalah pertama, lingkungan makro perusahaan, yaitu lingkungan yang dimaksudkan dengan pemasok, pesaing, dan publik. Nah, lingkungan mikro perusahaan terdiri dari para pelaku dan para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan. Untuk melayani apa? Melayani pasar, itu pertama pemasok atau supplier. Nah, para pemasok adalah perusahaan-perusahaan yang individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Pesaing dalam usahanya melayani kelompok pasar pelanggan. Perusahaan tidaklah hanya sendiri. Usaha suatu perusahaan untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang lebih efisien itu guna melayani pasar gelati disaingi oleh perusahaan lain. Selanjutnya, publik atau masyarakat umum. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan jumlah besar lapisan masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Apakah mereka menerima atau menolak metode-metode dari perusahaan dalam menjalankan usaha? Karena kegiatan perusahaan pasti memengaruhi minat kelompok lain. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menjadi masyarakat umum. Masyarakat umum dapat memperlancar atau sebaliknya dapat sebagai penghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. 5. Sebutkan yang termasuk di dalam 4 bauran pemasaran, diantaranya masuk dalam kategori produk, promosi, dan price. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk, promosi, dan price. Produk di sini merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi, baik itu sifatnya nyata ataupun yang sifatnya tidak wujud, karena dalam bentuk layanan jasa, pengalaman, ataupun ide. Produk yang ditawarkan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segmen target tertentu. Promotion atau promosi. Nah, promosi adalah cara yang dilakukan sebuah perusahaan yang memperkenalkan produk dengan cara mengkomunikasikannya dengan target pasar. Promosi adalah satu-satunya komponen dari 4 bauran ini. Nah, pemasaran yang digunakan oleh perusahaan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan
yang sudah ditetapkan. Jadi emang dalam menciptakan suatu produk kita harus butuh juga promosi agar apa produk yang kita jual itu dapat dikenal orang banyak dan dapat dibeli dengan orang tersebut. Place yang selanjutnya, place atau tempat. Tempat ini dapat diartikan sebagai kegiatan sebuah perusahaan membuat dan memasarkan produk kepada target pasarnya. Keberadaan tempat dalam konsep Patdauran persamaan terbilang sangat penting sebab agar bisa membuat konsumen yang membutuhkan produk tersebut dapat melakukan transaksi jual beli. Maka tempatnya juga harus jelas dan telah diketahui oleh banyak orang. Jadi dalam penyampaian tempat, dalam promosi kita juga harus melampirkan tempat agar apa? Semua orang tahu bahwa kita menjual produk ini, tempatnya di sini dan lain sebagainya. Yang keenam, sebutkan tipe-tipe pasar pelanggan atau customer market. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pasar pelanggan adalah lokasi di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Lokasi mungkin merujuk ke lokasi fisik dan non-fisik seperti pasar online. Adapun tipe-tipe pasar pelanggan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasar konsumen, yang kedua bisnis, yang ketiga pasar reseller, yang keempat pasar pemerintah, dan yang kelima yaitu pasar nasional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.